Panggil apa nih? Melani, Pak. Melani. Jadi Boleh. jadi memang di sini sudah kita bina sejak saya masih kecil bahwa di sini memang di kampung sawah khususnya bahwa perkembangan agama ini dari beraneka ragam agama yang ada di kampung sawah ini majemuk, tetapi memang kita hidup saling bergandengan. Contoh misalnya saya masih kecil waktu itu kan memang penduduk di sini rumah masih sedikit, jadi begitu hari raya Idul Fitri, saya ini diperintahkan sama orang tua saya untuk misalnya kalau bahasa sini itu ngejotin bahasa Betawi, ngejodotin ya? ngejotin. Jadi nganterin ke non Muslim seluruhnya, baik itu yang Katolik ataupun yang Pasundan pada waktu itu. Kenapa sekarang mulai hilang? Karena memang sudah semakin padat. Jadi kurang eloknya kalau misalnya agama non muslim yang misalnya pendatang terus saya lewatin kan nggak lucu. Betul. Nah jadi tetapi kerukunan itu tetap kita jaga. Contohnya pada saat hari raya seperti ini kita selalu mengadakan open house. Jadi kita saling silaturahmi, saling memaafkan. Jadi inilah dari awal yang selalu kita bina di sini sehingga tidak mungkin terjadi misalnya selisih paham dan lain sebagainya. Contoh misalnya ketika tahun baru Natal kan kita adanya di Desember, tahun baru. Semenjak saya remaja sampai sekarang yang namanya saya Puncak atau Monas merayakan saya tahun baru tidak pernah. Karena kenapa? Yaitu saya bayar hutangnya, balas budi saya ke non muslim itu pada saat malam tahun baru. Jadi saya keliling bersama-sama warga di sini. Jadi sangat tidak elok, sangat tidak pantas kalau ada perselisihan. Karena memang hubungannya sangat sudah kita bina, diajarkan sama orang tua memang dari awal, dari kecil seperti itu. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan tadi Bapak bilang dan bahwa kalau sekarang ini sudah agak sulit melakukan hal tersebut lalu. Betul. Nah, ini kan jadinya kalau kayak begini bisa ada sekolah, Pak. Siap. Nah, sekarang gimana nih Pak? Dalam kenyataannya untuk menutup celah tersebut, Pak. Untuk menutup celah tersebut salah satunya yang tadi kita saling mengunjungi, saling kita ada, termasuk juga ada warga tidak memandang ini ras, suku, agama. Begitu ada yang sakit, ada yang kesulitan, kita juga bersama-sama. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi ada genderang perangnya. Ada genderang perangnya. Jadi gaung memang kita bikin keras. Jadi jangan sampai ada celah sedikit pun untuk yang menyusupi, khususnya di daerah kampung sawah. Karena memang dari kecil sendiri saya tidak pernah mendengar yang namanya ada selisih paham, baik itu pendatang ataupun yang lama. Karena di sini memang semuanya juga open, saling menghargai kayak gitu. Itu poin utamanya. Poin utamanya. Ada satu contoh lagi, pada waktu itu kurang lebih di tahun 2009 saya pernah diundang ke gereja kampung sawah, gereja Katolik. Ya. Ini sangat luar biasa. Jadi tokoh-tokoh masyarakat salah satu saya diundang dari Muslim itu ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha juga. Mungkin pada waktu itu saya dibekali sama burung merpati. Yang lain juga satu-satu tokoh agama. Nah, jadi burung merpati itu dalam hitungan ketiga kita lepas bareng-bareng. Nah, begitu kita lepas, ternyata burung itu adanya di atas gereja semua. Tapi kenapa? Kalau kita sampai selisih sebagai umat beragama, kita malu dong sama burung. Kita malu sama burung. Terus terakhir juga kita pada waktu itu dibekali harus dikasih saya satu bibit pohon kelengkeng, suruh nanam di depan gereja juga. Nah, kenapa saya tanya kenapa harus pohon kelengkeng bukan rambutan? Ini kan Bekasi. Ternyata kalau pohon kelengkeng kalau hanya satu tidak bisa berbuah. Nah, jadi semua agama menanam jadi saling serbunya sehingga menghasilkan buah. Itulah arti kehidupan beragama di sini yang sangat berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah hebatnya di kampung sawah. Nah, betul. Nah, ya. Sekarang dalam kegiatan Karang Taruna, Pak. Ya. Itu ada kegiatan-kegiatan apa aja, Pak? Memang kegiatan pemuda ini salah satunya misalnya eventnya di acara Agustusan atau acara ibadah-ibadah baik itu
di masjid ataupun di gereja, bahkan kita kan juga ada kelenteng juga di sini juga Oh, pula. ada kelenteng? Nah, jadi kita saling mereka juga terlibat di dalam keamanan parkiran, mengatur lalu lintas. Di gereja sini juga Katolik, jadi security-nya itu bukan orang Kristen semua, bukan Katolik semua, banyak yang Muslim juga. Jadi mereka saling membantu kayak gitu. Oke. Nah, terus sebenarnya di Kampung Sawah ini jumlah warganya ada berapa sih, Pak? Waduh, kalau jumlah warga ini memang sudah sangat luar biasa. Bukan memang kenapa sih di sini sangat cepat perkembangan, karena memang saya bilang tadi orang mungkin sekitar 20 ribuan ya. Tapi begitu dari daerah ataupun dari manapun masuk ke Kampung Sawah khususnya, mereka tuh penduduk baik pribumi ataupun sudah lama di sini welcome, karena memang pilihan sangat banyak. Mau ke Pantai Kosta gerejanya sudah ada, mau ke masjidnya sudah ada, mau ke Katolik gerejanya sudah ada, Pantai Kosta sudah ada. Jadi semua pilihan tepat kalau di sini. Jadi satu titik dapat semua. Dapat semua. Oke. Nah, Pak, misalnya nih pertanyaan. Ya. Kalau saya mau jadi warga sini gimana tuh, Pak? Oh, silakan. Jadi warga sini welcome. Yang penting administrasinya semuanya dilengkapi. Kita saling mendukung, saling bahu-membahu. Jadi saya tidak pernah mengibaratkan bahwa di sini ada pendatang, tidak. Sepanjang yang sudah punya KTP dan sudah berumah di sini dianggap pribumi. Dan harus saling menjaga ya tanah ini bareng-bareng gitu. Sehingga tidak mungkin terjadi celah. Saya tidak pernah ada mendeskripsikan bahwa ini itu pendatang, enggak. Sepanjang sudah punya administrasi di sini, itulah yang disebut pribumi. Oke. Pertanyaan lanjutan nih, Pak. Ya, Ngelihat ini banyak adik-adik kecil. ya, Terus ada PAUD juga, Pak. betul. Nah, ini gimana, Pak? Kalau maksudnya caranya supaya menanamkan juga anak-anak sekarang bahwa ini kan juga ini Betul. Jadi memang PAUD itu kan usia dini itu ya. Kita menanamkan salah satu kalau PAUD itu kan dari segi agama Islam ya. Tentunya kita mendidik juga bahwa ini karakter bahwa agama Islam ini bukan karakter yang kalau dibilang radikal, tidak. Ya, karena saya bilang tadi bahwa kerukunan beragama di sini kan sangat baik. Ini adalah satu percontohan. Ya. Jadi kita didik itu untuk menjadi yang baik, bukan untuk memusuhi satu dengan yang lainnya. Jadi memang harus kita tanamkan seperti itu. Contoh misalnya semalam kita di musala ini ada yang disebut labu beduk. Itu kerasnya luar biasa. Saya saja yang muslim kesannya di hati saya nggak enak nih. Apalagi tetangga-tetangga tuh yang sebelah. Tetapi memang pada anak-anak remaja di sini semalam juga saya sampaikan, silahkan kita euforia, ya kegembiraan diluapkan silahkan. Tetapi untuk tabuhan beduk sekat sampai jam 10 malam. Karena kenapa? Tetangga kita yang lain bukan muslim semua. Kita harus saling menghargai. Kalau takbiran itu kan sunnah, wajib, silakan kumandangkan. Kalau beduk tolong dikat. Gitu. Jadi untuk menjaga senjangan seperti itu, jangan sampai ada gap. Saya nggak mau ada gap kayak gitu. Karena sudah dibinanya udah dari awal kayak gitu. Oke. Nah, terus ini Pak, minta pendapat Bapak. Ya. Sekarang dengan adanya banyak tekanan, Ya. tekanan dari luar mengenai toleransi, Oh gitu. pendapat Bapak dan caranya Bapak tetap selalu menjaga bahwa toleransi itu adalah terbolehkan. Sebenarnya begini, kata kuncinya sebenarnya di agama apapun sama. Tapi kalau di muslim itu kan lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu, agamaku ya agamaku. Ya. Tetapi akidah ini kan pegangan kita. Ketika menjalankan ibadah ini kan harus masing-masing. Jadi perbedaan ini jangan kita bikin jadi suatu permusuhan. Jadi perbedaan ini bagaimana kita jadikan suatu tujuan yang sama. Ya. Nah, terus ini Pak, ada wadah kebersamaan nggak? Ada wadah organisasi nggak? Kita Biar memang semua bisa ngumpul. ya di sini kita adanya di RW 02 kita ada yang disebut paguyuban umat. Paguyuban umat itu ya isinya di dalamnya ya ada muslim, ada katolik. Jadi contoh misalnya ketika kita membangun yayasan Prima, yayasan Islam di sini, jadi tetangga-tetangga kita juga gotong royong, bareng-bareng aduk semen segala macam, bareng-bareng di sini. Itu wadahnya seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Baiklah kalau gitu Pak Edi,
terima kasih Sama-sama. karena Bapak sudah ikut melestarikan Ya, kebersamaan di sini, kewajiban kita sama-sama. menjaga supaya semua warga di sini selalu ingat bahwa itu indah, Betul, sangat indah. saling melengkapi itu indah. Gitu ya. Dan filosofi pohon lengkeng itu baru saya dengar dari Oke, pengetahuan tuh. Ternyata memang harus beramai-ramai supaya dia bisa tumbuh. Itu Dia tidak bisa sendiri. Agama tunggal. apapun tidak bisa hidup sendiri. Siap Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Pak RT, Pak Edi Aman. Seperti yang beliau bilang bahwa seperti pohon kelengkeng tidak bisa berdiri hanya sendiri. Pohon kelengkeng harus ditanam beramai-ramai agar mereka saling melengkapi sehingga si pohon lengkeng pun berbuah. Sama seperti di sini, marilah kita saling melengkapi